Tours Indonesia, saya Dr. Andri. Saat ini sedang berada di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung. Di dalam kesempatan kali ini kita jalan untuk meliput scientific tourism dalam konsep MICE di Indonesia. Baik, tidak berpanjang lebar, saya perkenalkan sisi saya, Bapak silakan. Ya, saya Suroso, saya Assistant Director of Sales and Marketing Grand Mercure Lampung. Dan sebelahnya Pak Suroso adalah Dr. Redi. Ya, saya Dr. Redi Kusumajaya, spesialis anak konsultan pediatrik kardiologi atau dikenal dokter jantung anak di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Suroso dan Dr. Redi sudah mengisi acara bincang-bincang kita pagi ini. Kita bincang santai saja karena yang kita bahas tidak terlalu saintifik, tapi dalam konsep relax and leisure tourism. Oleh sebab itu, mungkin perlu kita paparkan dulu sedikit. Health tourism itu sebetulnya adalah perpaduan antara kesehatan dan tourism. Nah, dan di dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional yang ditetapkan oleh Bappenas tahun 2020, Health Tourism Indonesia itu memiliki ciri khas tambahan, yaitu MICE. Karena selama ini sisi daripada meeting, insentif, kemudian conference dan exhibition di Indonesia itu menggulirkan produk perekonomian yang cukup besar. Nah, yang saya undang kali ini adalah Dr. Redi dari institusi atau dari asosiasi dan profesi yang paling rajin mengadakan scientific meeting. Ya. Dan terus terang, Pak Suroso, di sini saya mendapatkan feel-nya saat saya datang ke Mercure bahwa teman-teman dokter meeting di sini sesuai dengan selera kita. Mungkin Dr. Redi nanti bisa menjelaskan apa sih yang menjadi customer visinya dari teman-teman dokter. Kenapa Hotel Mercure ini terpilih ya untuk scientific meeting mereka. Baik, mungkin healthy traveler semuanya, saya kasih clue sedikit saja. Hotel Grand Mercure ya? Ya, betul. Ini berbeda dengan Hotel Mercure. Kenapa beliau atau Grand Mercure ini mau investasi di Bandar Lampung? Kita simak saja penjelasan dari Pak Suroso dan apa keunggulannya dan mengapa bisa menjadi pusat unggulan dari scientific tourism Indonesia. Silakan Pak Suroso. Ya, tentunya yang jelas Grand Mercure Lampung sendiri kita opening di bulan November. Di bulan November kemarin, masih baru ya, 2023 ya tentunya. Kemudian juga sudah banyak, sebelum kita buka sudah banyak yang masuk waiting list ya, sudah banyak yang waiting list. Tentunya ingin coba Grand Mercure, cara penginapan, ada yang ingin menikah, ada yang meeting, MICE dan ada ya. Nah itu ambience-nya luar biasa Pak, karena kita perhatikan di sini adalah yang pertama kita di tengah kota, dengan kota Bandar Lampung, sangat strategis lokasinya Pak. Nggak ada yang bisa ngalahin lokasi ini, sangat strategis. Pusat kota Bandar Lampung, kita dekat kemana aja Pak, perbelanjaan kita dekat. Kemudian untuk wisata, mau ke pantai juga kita dekat, paling kurang lebih 30-45 menit kita sudah sampai pantai. Kemudian secara hotel kita juga bintang 5 Pak. Bintang 5 Accor Group ya. Di mana hotel ini juga menjadi hotel paling tinggi Pak. Secara fisiknya ya, secara fisik ya, bukan hanya di Lampung, tapi se-Sumatera. Jadi bisa dibayangkan Pak, Sumatera itu kan luas sekali ya. Grand Mercure Lampung ini ada di pusat kota Bandar Lampung, menjadi hotel atau tower yang tertinggi, paling high-catchy. Iya, wajar pasti kan banyak orang-orang wisatawan, kemudian grup-grup semua ingin datang ke sini Pak, karena memang secara kita fasilitas juga lengkap, fasilitas lengkap. Kita bintang 5 gitu. Nanti akan kita detailkan lagi Pak ya. Sambil berjalan kita diskusi. Saya ingin tanya juga nih ke konsumer pertama Dr. Redi. Konsumer pertama ya. Dr. Redi dan kawan-kawan. Ini baru berjalan 2 bulan. Tapi kenapa asosiasi atau perhimpunan dokter yang Dr. Redi ada di sana dan beliau bahkan menjadi speakernya berkenan untuk menggunakan fasilitas dan layanan dari provider Grand Mercure?
Apa yang membuat daya tariknya? Sebenarnya disclaimer dulu ya, ini kebetulan saya di sininya satu bukan sebagai penyelenggara, ya kan, sebagai peserta dan juga fasilitator di acara ini. Jadi sejujurnya saya mendapatkannya undangan. Oh, Ya, undangan, ya. Tapi pada saat mendapat undangan, wah, kan kita langsung searching dong. Undangan ke Bandar Lampung, akomodasi yang disiapkan apa nih? Ya kan, oh ternyata disitulah hotel nih. Kok ada nih, gitu kan? Jadi penasaran kita lebih. Ada di Lampung. Ada ya kan, ya. Jalan begitu datang, oh first impressionnya cukup baik ya kan, terutama hotel baru gitu kan. Nah jadi, lalu di hari pertama berseminar itu saya lihat luar biasa. Buat saya yang biasa menghadiri seminar-seminar di berbagai kota, ini termasuk yang cukup luar biasa ya, karena ballroomnya itu dengan mungkin saya bilang 360 derajat itu view. Betul. Ya, view 360 derajat. Ya kan, jadi bisa kelihatan semua dari mulai Teluk kota kelihatan semua. Terus tetap tapi kita bisa fokus untuk acara ilmiah kemarin itu ya, dan sampai ini masih berjalan ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya kenapa ini menjadi pilihan, pastinya begini. Kalau kami, kalau ada acara seminar atau acara ilmiah, kita harus mencari tempat, apa istilahnya, mungkin one stop shopping kali ya. One stop Ya kan? Ya, A-to-Z-nya jelas gitu ya kan. Artinya pasti dari berbagai kota, dari seluruh Indonesia akan datang satu untuk berseminar, tapi juga harus bisa beristirahat dengan baik. Jadi itu perlu satu fasilitas yang cukup lengkap ya, seperti itu ya. Jadi acara ilmiahnya dapat, istirahatnya dapat, dan pastinya di kesempatan di luar acara ilmiah itu harus ada jalan-jalan, berbelanja, kan seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan kita dengan pendamping. Ya, artinya kaminya berilmiah, pendampingnya udah pasti jalan-jalan. Dapat edit value-nya. Iya, seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan bahwa kok di Grand Mercure tampaknya panitia sudah sangat memilih dengan baik, ya, bahwa untuk Bandar Lampung ternyata ada satu tempat yang cukup representatif dan kondusif untuk A-to-Z tadi. Mungkin itu Dr. Henry sementara ya. Menarik sekali ya penjelasan dari kedua pakarnya ya, satu pakar tourism, kemudian satu pakar dari health-nya. Karena memang di dalam konsep health tourism itu mencakup konsep yang holistik. Ada body, ada mind, ada soul, ada emotional, spiritual, dan environment. Kelihatannya yang dipaparkan oleh Dr. Repi tadi dan juga oleh Pak Suroso menjadi pilihan para dokter, karena dokter itu memang harus selalu work-life balance. Dia harus mengisi mind-nya, harus silaturahmi dengan soul-nya melatih, kemudian juga body-nya dia harus juga mendapatkan perhatian. Betul. Nah, kira-kira Pak Suroso di hotel ini adakah untuk pelayanan yang leisure, lifestyle, misalnya seperti dokter yang kita dibilang habis lelah kita melakukan workshop atau seminar, mungkin kita perlu relaksasi untuk refreshing ya Pak ya. Bisa dijelaskan pelayanannya Pak? Ya, yang jelas kita pelayanan yang pertama kalau untuk relaksasi, Grandmaker menyiapkan kita ada entertainment Pak, entertainment. Jadi kita ada karaoke ya, kemudian kita juga ada spa juga Pak. Ada spa untuk panjang panggung ya. Betul, ketika kita lelah, kita mau relax ya kan, kita menjadikan spa itu ada di lantai 8. Betul, gitu. Kejadian juga untuk fitness juga ada di situ. Kolam renang juga ada di lantai 8 dengan kolam renang langsung kita pemandangannya juga langsung melihat 360 derajat. Keren Pak. Kita akan eksplor lebih jauh ya. Mungkin Dr. Repi punya pandangan juga ya, karena beliau yang ikut nginep di sini. Saya di hotel pendamping satunya lagi ya. Nah, jadi menurut Dr. Repi
tadi yang sudah melihat view 360 derajat, terus merasakan feel-nya gitu. Apakah itu yang disebut seperti anak sekarang ini vibes-nya positif banget? Oh iya. Tapi walaupun begitu masih tetap bisa fokus. Ya, ya. Nah, gitu. seperti itu kan dirasakan oleh teman-teman lain. Ya, saya sih pastinya itu ya. Iya, itu tadi ya, rata-rata pada saat misalkan kita kan dari berbagai daerah nih kita. Itu kan artinya gini, kami nih kita ya profesi dokter itu kan harus selalu update ya, update ilmu. Ya kan kemarin sempat di era pandemi kita semuanya lelah, capek, tapi kita tetap harus mengupdate ilmu mau nggak mau secara online gitu kan. Nah, sangat ditunggu memang event-event dari organisasi profesi untuk mengupdate ilmu, tapi juga kita sempat bersilaturahmi secara langsung, meningkatkan keilmuan kita, ya kan. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Nah, sarana prasarana itu penunjangnya, ya kan seperti itu. Nah, penunjang ini juga nggak kalah penting. Nah, jadi salah satu komentar kita setelah bersilaturahmi, hihi segala macam, membahas ilmu update-nya gitu kan, pasti di saat misalkan ngopi, ngobrol bareng, sarapan akan membahas tentang venue-nya. Venue itu akan loh. Itu yang menjadi paling hot topic ya. Venue-nya bahwa next time, oke. Kalau ada event lagi, anggaplah misalkan Bandar Lampung, itu akan menjadi pertimbangan kami sebagai peserta atau sebagai fasilitator. Oh, tempatnya oke, kita hadir lagi. Gitu. Oh, kotanya oke, kita hadir lagi. Oh, kulinernya oke, kita hadir lagi. Gitu kan, seperti itu. Karena event-event saintifik ini khusus anggaplah kita dari profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sangat rutin dan memang itu tuntutan profesi reguler dan kita harus mengupdate, selalu mengupdate seperti itu. Dan sekarang ini ada yang sekarang kegiatan kita ini hybrid kan. Jadi ada yang langsung, ada juga yang mungkin beliau teman-teman tidak berkesempatan online. Tapi kan tetap kelihatan bahwa venue-nya ada di mana. Gitu kan, seperti itu ya. Hampir semua sih inginnya hadir, tapi ada kesibukan, ada kesempatan gitu, jadi masih bisa hadir. Jadi event-event saintifik itu dari semua organisasi profesi itu pasti akan rutin karena itu memang tuntutan profesi untuk mengupdate. Seperti misalkan saya seorang dokter jantung anak, ya kan, itu harus terus mengupdate dan kita juga punya program di mana kami sebagai penyelenggara, sejawat dokter anak sebagai peserta atau sejawat dokter umum sebagai peserta itu kita undang untuk hadir. Dan pasti kita kalau sebagai penyelenggara yang dipilih adalah venue-nya dulu. Venue-nya, lokasi, kapasitas, ya kan, fasilitas, ya kan, terus penunjang area sekitar. Itu pasti seperti itu dokter Hendrik. Baru materi poin berikutnya ya. Iya. Tapi ada uniknya, sobat healthy travelers ya. Ini Dokter Rebi kebetulan adalah dokter traveling juga sama saya. Jadi pandangan dia hampir mirip sefrekuensi sama saya bahwa mengutamakan namanya special thinking. Tadi yang di-provide oleh Grand Mercure bahwa 360 derajat bisa melihat itu sebetulnya memancing ratusan hormon bahagia di kita dan bisa memberikan gelombang otak sehingga saat kita mendengarkan workshop, mendengarkan seminar, kreativitas thinking kita itu terpancing. Nah, apalagi keahlian Dokter Rebi ini sebetulnya adalah kardiologi anak. Kardiologi itu Pak Suroso, kalau di dalam medis itu yang sangat logic thinking banget dan perlu full imajinasi. Harus lateral thinking, progressive thinking untuk melakukan terapi, penjagaan, Mungkin Dokter Rebi ada yang mau disampaikan tidak bahwa saat tadi mentransfer of knowledge ke teman-teman sejawat pediatrik, kemudian teman-teman dokter umum, nyampe tidak poin itu bahwa kok diskusi bisa lebih interaktif ya, atau bisa lebih penyerapannya lebih bagus. Nah, itu bisa dipaparkan. Ya jadi gini, yang jelas sih sebetulnya kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman, ke sejawat, ya, topiknya dulu. Topik apa yang harus dibahasnya? Artinya gini, teman-teman membutuhkannya apa? Ilmu apa? Kebutuhannya ilmu apa? Gitu kan? Nah, disitulah kita akan akomodir. Teman-teman perlu mengupdate ilmu apa? Kita akan, misalkan kayak gini sekarang.
jumlah karena saya dokter ada yang namanya penyakit jantung bawaan. Ya, kan ada penyakit jantung pada anak ya. Ini sedikit nggak apa-apa ya. Sedikit ini nggak apa-apa ya. Tapi tetap sambil santai. Saya berusaha untuk seawam mungkin nih bahwa ada penyakit jantung pada anak. Ini yang sering salah persepsi di masyarakat. Bagaimana? Bahwa penyakit jantung, berarti anak ada yang sakit jantung. Ada. Dewasa ada. Bedanya kalau yang dewasa karena degeneratif. Proses penuaan, proses usia, gara-gara gaya hidup misalkan. Kalau anak itu yang paling banyak yang kita sebut lah, yang kita tangani penyakit jantung bawaan. Artinya penyakit jantung bawaan lahir. Sejak lahir, begitu lahir ada penyakit jantung bawaannya, ya kan? Ya hampir semua tidak mau dianggap cacat, nggak mau. Tapi dalam sekarang saya terpaksa harus bicara ya untuk bicara bisa memahami bahwa penyakit jantung bawaan itu cacat bawaan lahir. Tapi kita bilang penyakit jantung bawaan lahir atau kelainan jantung bawaan lahir. Nah, teman-teman sejawat, dokter umum, dokter anak itu kadang-kadang perlu refreshing. Ya kan, karena jarang kasus-kasus misalkan ditemukan, tapi sekarang sudah banyak karena teman-teman sudah ilmunya sudah banyak, ketangkep tuh ini ya kan pasien-pasien itu. Lalu mereka bertanya kan, apa yang harus kami lakukan? Nah, disitulah kita akan transfer knowledge. Kita tangkap teman-teman sejawat butuhnya apa. Nah, dalam kegiatan saintifik ini seminar kita paparkan, terus kita bentuk lagi kelompok yang lebih kecil dalam bentuk workshop pelatihan. Nah, di Lampung ini kita melatih para dokter anak untuk bisa melakukan screening atau penapisan pemeriksaan awal untuk penyakit jantung bawaan kritis. Bayangkan, ada namanya penyakit jantung bawaan kritis yang kita harus tata laksana ya, antara usia 24 sampai dengan 48 jam. Pendek sekali waktunya kan? Ya, kita harus bisa menegakkan diagnostik di 48 jam untuk bisa memutuskan. Pertama, saya harus bagaimana? Saya harus merujuk kemana? Persiapan rujukannya seperti apa? Nah itu, sementara kami di Indonesia populasi sedikit. Dokter sedikit. Sedikit. Se-Indonesia mungkin kalau diambil rata-rata mungkin sekitar 60-70 orang. Dikit banget. Bukan main. Gitu. 170. Ya, betul. Artinya kebutuhannya banyak dong masyarakat. Sementara 100 dari 1000 kelahiran per mil ya, itu adalah mengalami penyakit jantung bawaan. Itu harus ditangkap oleh seluruh tenaga kesehatan, dari mulai bidan, dokter umum, kan mereka menolong persalinan. Lalu dokter anaknya juga harus tangkap. Kalau nggak salah tercatat mungkin sekarang dokter anak Indonesia 4.000 mungkin ya, kurang lebih. Saya data pastinya saya kurang pasti, antara efek 3.000 sampai 4.000 anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan yang sebagai konsultan jantung anaknya mungkin hanya sekitar 60 orang. Artinya kami punya kewajiban untuk terus mengupdate sejawat dokter umum, dokter anak untuk bisa screening awal dan melakukan tata laksana awal. Gitu, ya kan? Setelah tata laksana awal, persiapan rujukan kan. Ke yang 60 orang itu harus dipilih. Mana yang paling dekat? Gitu kan? Seperti itu. Nyampe ke tempat kami, baru kita tata laksana. Gitu kan? Tata laksana bisa secara intervensi, artinya kita melakukan misalkan kateterisasi jantung. Kan kalau di dewasa yang apa namanya, yang sempit-sempit dibuka tuh, pakai ring katanya. Nah, kalau anak kami yang bocor-bocor kita tambal gitu, kita tutupin. Bisa di Indonesia. Sekarang sudah bisa. Ya, insya Allah bisa. Nggak perlu keluar negeri. Ya, center-centernya bisa. Ya, yang jelas Jakarta. Ya, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, ya, Bali, Denpasar. Ke Indonesia Timur ada Makassar, ada Manado, ya. Ke barat mulai dari Padang, terus Kepulauan Riau, Batam, Palembang, Medan. Nah, bayangkan baru berapa tuh tadi provinsi yang saya sebutkan kan, ya seperti itu gitu. Jadi itu yang kita coba untuk supaya sejawat ini teman-teman dokter umum, dokter anak juga bidan itu kita latih. Tahun lalu nih sebagai informasi dokter Andri,
kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, ada namanya program INPOS, Indonesian Pulse Oximetry Screening Training. Jadi Untuk para nakes ya. ya nakes dari mulai bidan, perawat, dokter umum di seluruh puskesmas di Indonesia. Penting loh, meskipun jadinya apa ya wajar loh kalau kami ingin juga sedikit punya waktu untuk rehat, relaksasi dalam bentuk seminar ilmiah. Fasilitasnya memang perlu seperti ini, seperti ini gitu kan, gitu. Di antara sehari-hari yang kita udah stressful, sambil kita update ilmu, sambil kita juga refresh. Seperti itu, Dok. Maka ini program cukup bagus. Terima kasih. Walaupun ini acaranya Goso dadakan, tapi alhamdulillah sahabat-sahabat saya ini baik yang baru maupun yang lama mengikuti. Sebagai informasi sedikit Healthy Travelers bahwa memang pemerintah Indonesia melalui Kemenkes sedang aktif-aktifnya mencari tahu root cause atau penyebab dari tingginya kematian ibu dan anak di Indonesia. Ternyata dari podcast ini tersibat satu kausa penyebab adalah kelainan jantung bawaan merah dan masih algoritma pelayanan yang masih bisa dipercepat untuk respon time yang adekuat atau respon time yang bisa menyelamatkan. Nah, Pak, kalau kita dengar tadi dari Dr. Reddy pun memiliki design thinking dia. Jadi dia berpikir bahwa pertama dari empati dulu, apa nih teman-teman di lapangan yang butuhkan. Baru dia gali, dia lakukan define problemnya. Kemudian dia keluarkan ilmunya melalui ide-ide yang harus dilakukan. Kemudian dia melakukan prototype. Seperti yang tadi prototipenya dilakukan ternyata sudah tervalidasi oleh Kemenkes. Nah itu rangkaian daripada design thinking yang biasanya di dunia tourism dan marketing juga dipakai. Nah kira-kira mungkin Pak Suroso juga bisa menggali nanti teman-teman dokter ini. Empatinya apa sih? Bisa provide apa di hotel ini yang membuat mereka tuh menjadi relax, menjadi balance ya. Tadi misalnya usulan Dr. Reddy tempatnya udah strategis, sudah bagus. Ada layanan lifestyle yang indah juga. Tapi mungkin ada juga yang pengen shopping. Nah, mungkin juga ada accessibility yang bisa dijangkau atau transportasi yang di-provide untuk ke tempat-tempat wisata environment, geowisata di situ. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah ada visi dari Grand Mercure ke sana atau bagaimana nanti cara menggali empatinya sehingga dapat nih Grand Mercure bisa mungkin menjadi punya satu prototype hotel dengan MICE yang paling laku, waiting listnya mungkin bisa 5 tahun ke depan udah penuh. Amin. Mungkin bisa Pak dijelaskan. Ya, yang jelas yang pertama kita dari sisi fasilitas dulu Pak ya, fasilitas tadi saya tambahin lagi. Kita di Grand Mercure sendiri kita memiliki 3 ballroom Pak. 3 ballroom. Ya, 3 ballroom dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ya, yang kapasitas kita dimulai yang dari 3 ballroom itu kita masing-masing ada kapasitas masing-masing 2 ballroom itu masing-masing 500 orang. Ya, sangat luas juga Pak. Kemudian kita ada Grand Ballroom juga yang kapasitas bisa tampung sampai dengan 2.500 Pak. 2.500 orang. Jadi untuk kegiatan, kemudian untuk kegiatan apapun Pak, seperti ya kayak perkumpulan seperti idai, grup idai ya kan, merasakan nyaman Pak. Itu kemudian juga kita ada yang mau pernikahan misalkan kan, wedding ya kan, di forum kita sangat provide Pak, sangat cocok sekali ya. Tentunya dari kapasitas forumnya juga tadi kan secara view kan 360 derajat di forumnya gitu ya. Nah kemudian videotronnya Pak, Bapak tadi. Wah itu luar biasa. Gimana Itu di forum saya sampai bingung. Ini kan saya ingat banget. Ini kayaknya suatu apa ya? Apa sih evolusi ya? Bayangkan dulu zaman kita LCD proyektor, pakai layar, bukan LCD, layar ya, terus pakai HP kan gitu ya. Sekarang itu kemarin luar biasa, LCD selebar itu berapa ukuran berapa itu? Kita nih duduk nih sebagai peserta, enak banget, jelas banget kita bisa melihat gitu, pembicaranya jadi diperbesar, banyak banget pembicara tuh kecil banget. Kita duduk di paling belakang bisa suara juga cukup jelas. Jadi ya artinya gini, bayangkan kalau misalkan itu ruangan untuk seminar itu tidak nyaman, peserta betah nggak? Enggak. Kemarin tuh saya lihat
saya sebagai bukan kemarin saya lihat, saya merasakannya, saya nggak kemana-mana, mengikuti dari awal sampai akhir gitu kan, seperti itu. Gitu. Bukan main. Bukan main ya. Itu yang big apa sih? Big screen. Big screen. Big screen. Apa namanya? Videotron dong. Videotronnya luar biasa. Bukan Besar, main, ya. besar. Jadi mungkin sudah mirip-mirip kayak Videotronnya spare konsernya Coldplay mungkin ya, membuat kita betah dari awal sampai akhir. Intermezzo. Tapi memang Pak Suroso, kita hargai sekali ya. Saya juga sempat masuk melihat dan saya itu sebenarnya tipikal dokter yang nggak betah seminar. Saya agak lama jadi. Nah itu jadi hal-hal inovasi itu mungkin bisa didapatkan Pak dari empati dokter. Karena nggak semua dokter tuh baik seperti dokter Rebi. Semua dokter ada yang tengah-tengah agak bosen dia warna dia mau kuliner ya. Nah setelah itu pasti ada di provide oleh IO, panitia, acara-acara lain. Nah itu mungkin juga satu peluang yang perlu ditangkap oleh Mercure. Apalagi tadi dokter Rebi bilang ikatan ahli dokternya ada di kota-kota di Indonesia yang lain. Ada layanan di Palembang, kemudian ada yang di Medan, ada yang di Sulawesi, ya, ada di Jawa dan Bali. Artinya mungkin Grand Mercure bisa menjadi suatu prototype, ya, menjadi suatu role model untuk membuat lagi cabang-cabang itu yang masuk dalam konsep MICE-nya health tourism. Itu sisi yang menurut saya paling menarik sekarang saat ini, supaya kita nggak kalah seperti Dr. Rebi. Layanan dokter jantung anak Indonesia juga bisa melakukan pelayanan yang sebetulnya dulu menjadi primadonanya di rumah sakit. Iya. Saat ini udah bisa ditangani. Ini Pak, kita minum dulu. Oke, saya minum ya. Dari Grand Mercure ya. Supaya Boleh coba dulu. Saya cerita sedikit Pak, ini minumannya. Minuman. Ini bener banget ya. Gimana? Coba dulu. Iya. Ini jenisnya mungkin termasuk yang healthy drink juga ya. Healthy. Ini ada aroma mint ya. Mint, betul. Kemudian warnanya sesuai dengan baju saya, dengan selera saya. Jadi ini sudah inline body man and soul. Soul saya itu langsung terasa vibes-nya positif. Ya, yang jelas minuman ini Pak, ini Blue Legend ya. Kemudian ini Flamboyant Sunrise. Tentunya minuman ini dibuat khusus ya lebih ke kultural sih, lebih kepada healthy juga Pak. Konsepnya kultural ya. Kultural. Enak. Sambil menikmati minum sambil pemandangan kan. Kita langsung dari lantai 5 ini Pak. Gunung, pantai semua kelihatan. Nah, jadi sesuai dengan minuman yang kita buat cocok dengan suasana di sini Pak. Gitu. Dan juga jadi semua pengunjung di sini dari meeting jenuh segala macam balik lagi kita selalu menikmati suasana restoran Flamboyant pasti lebih seperti di recharge lagi ya. Betul, seperti di recharge lagi. Ini semacam energizer drink. Iya Mak. Ini emang seger. Enak sini seger. Iya, emang seger nih Bang. Saya terus terang saja mengkonsep cara ini tadi haus ya, tapi sudah kena ini jadi bisa panjang lagi podcast kita. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini kebetulan beliau berdua sedang sibuk juga ya, Pak Suroso sedang menjadi mungkin manager on duty saat ini ya Pak. Lebih di atas lagi ya, director of sales-nya ya. Kemudian Dr. Rebi juga akan ada pembicaraan untuk kepentingan bangsa dan negara. Luar biasa ya. Nah, Saya merinding kita. Merinding ya. Merinding. Jadi Pak, di balik kemegahan seminar saintifik ini, di balik kemegahan Mercure, ternyata ada idealisme dari setiap jiwa para dokter ini. Karena problem utama kita memang di situ Pak, kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Dan dokter anak ini berkomitmen. Bukan main. Amin. Nah, jadi kalau bisa berbagi pahalanya dengan selalu memprovide mereka nyaman. Siap. Dan just gini Pak, saya tambahin lagi sedikit. Nah, di Grand Mercure ini kita semua juga untuk equipment ya Pak ya, kita no single use plastik Pak. Ini bahannya bukan dari plastik Pak. Ini bukan ya? Bukan. Ini bukan dari plastik. Ini dari kulit jagung. Kulit jagung. Iya. Saya pikir makanya tadi sempat jadi pertanyaan ini plastik. Bukan plastik. Bukan ya ternyata ya. Ini mendukung Betul. ekoturism juga ya. Jadi kemudian kita untuk take away pun Pak, take away kita pakai box yang kertas ya. Kita nggak pernah ada lagi kita mengurangi namanya no single, ada program tuh di Accor Group itu no single use plastik Pak, mengurangi bahan-bahan yang berdasarkan plastik. Kita itu Pak untuk secara kamar
kita buka Most wanted ya. rame terus Pak. Rame terus ya. Jumat, Sabtu, Minggu full, kadang-kadang kamar itu kan luar biasa, saya bilang memang. Iya. Jadi memang benar-benar ternyata kita tuh dibutuhkan gitu Pak. Iya. Marketnya juga memang sudah ada banyak di Lampung ini. Betul. Yang jelas dari Palembang Pak. Aha. Dari Palembang itu Libur pasti kelar. Ini memang daerah posisi strategis Grand Mercure ini tepat di pusat kota di prime roadnya Jalan Raden Intan. Iya, Raden Intan. Jadi satu lagi mungkin yang saya lihat sebagai pengamat, saya juga sering traveling seperti Dr. Rebi, bahwa Lampung ini seperti miniaturnya Bali, lengkap destinasinya. lengkap. Untuk pantai ada, pegunungan ada, apalagi Dr. Rebi pernah di Iya. daerah pegunungan ya. Di sini ada Gunung Tanggamus dengan Gisting dan villa-villanya, kemudian pantainya bisa ke daerah Hanura ya, Betul. daerah Pesawaran tuh pantai banyak, kemudian city tour dan kulinernya. Setelah lelah berkeliling, menginaplah di Grand Mercure. Karena ini menjadi recharging energy. Begitu kurang lebih. betul. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak sebagai closing statement dari Pak Suroso? Yang jelas dari saya untuk teman-teman semua ya, teman-teman podcast ya. Ya, kalau untuk main ke Lampung jangan sungkan-sungkan ya, jangan ragu-ragu. Kita langsung bisa kunjungi aja Grand Mercure Lampung. Untuk harga juga kita masih Bersaing. masih promo Pak. Oh, masih Iya, promo. kita masih promo nih Pak ya kan. Dari yang harga kita 1.500.000 Iya. untuk yang tipe superior, Iya. kamar Pak, minat, Iya. kita cuma dibanderol dengan harga 1.200.000. Itu bisa menikmati view di kamar itu, bisa view Iya. laut bisa, kemudian view gunung bisa, Iya. dengan ketinggian ya, ngeliatin kota Lampung ini, Iya. amazing banget Pak view-nya. Apalagi lantai paling atas Pak. Oh. Begitu hujan Pak, ya itu seperti di atas awan. Bener Pak, seperti di atas awan Pak. Jadi embun-embun awan ini bawah. Berapa lantai sih? 39 Pak. Wow. 9 lantai. Wow, Main. 39. Dari Dr. Rebi mungkin closing Oke. statement yang Gini. bisa mengedukasi masyarakat ya. Ya, ini terima kasih Dokter Andri, kesempatannya ini luar biasa buat saya, ya kan. Ambil minum. Nah, tadi waktu off record kan saya nyampaikan bahwa jarang sekali saya di depan kamera. Tapi kesempatan ini saya manfaatkan betul, Terima ya. kasih. Apalagi kita di tempat yang sudah baik, Ya. ya kan. Jadi menyampaikan begini, mungkin ke Pak Suroso dan ke grup Encore, gitu kan, masyarakat orang tua anaknya penderita penyakit jantung bawaan itu masih banyak membutuhkan bantuan. Dalam hal apa? Karena gini, mereka harus dari daerah ke kota besar. Artinya mereka pasti akan tinggal lama di dekat si area rumah sakit. Jadi mungkin ada program CSR-nya ya dari berbagai pihak lainnya, Betul. ya kan, untuk bisa membantu mereka. Misalkan mereka tuh selalu perlu namanya rumah singgah, Oke. ya, biaya hidup. Ya, karena kalau untuk biaya rumah sakit full cover Ya. dari pemerintah menggunakan BPJS. Alhamdulillah itu kami sangat bersyukur lah. Ya, pemerintah dengan program BPJS-nya itu betul-betul Rp1 pun mereka tidak keluar uang. Tidak keluar uang. Ya, untuk kebutuhan di rumah sakitnya. Tapi kan ada kebutuhan lain. Rumah singgah, biaya hidup, transportasi mungkin. Ya, di kesempatan ini para YouTuber, Ya. para podcaster, Ya. para influencer, tolonglah bantu anak-anak Indonesia ini untuk bisa menjadi lebih baik sesuai dengan potensinya. Ya kan, seperti itu. Ya, mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa banyak ini yayasan-yayasan dari kumpulan para orang tua. Ada KKJB, ada Pejuang Cipto, Pejuang Jantung Cipto, ada Pejuang Jantung Jawa Barat Banten, ada Little Heart Community, ada Yayasan Jantung Anak Indonesia. Itu semua adalah bekerja membantu supaya anak-anak dari daerah ini bisa datang ke kota besar hanya untuk berobat, supaya jantungnya bisa diperbaiki, apakah itu dengan cara intervensi kateterisasi jantung atau operasi jantung terbuka.
Ya, jadi saya berkampanye di sini untuk kebaikan anak-anak kita, ya, bahwa karena tidak banyak yang spotlight tentang masalah ini. Oh, iya. Belum banyak. Makanya saya happy nih di 2 tahun terakhir ini, Pak. Pemerintah ini kita edukasi, mensupport dan kita advokasi terus seperti itu. Nah, saya di channel ini ingin supaya masyarakat luas itu harus tahu, ya, bahwa ada penyakit jantung bawaan lahir yang bisa dilakukan terapinya di Indonesia, tapi masih tetap perlu support dalam hal pendanaan dan fasilitas penunjangnya. Itu aja mungkin, Dr. Andri. Menarik sekali. Ini semua rangkaian kata-kata bernutrisi tinggi. Sebenarnya dalam konsep health tourism, MICE maupun dalam konsep scientific tourism, kita memang harus berkolaborasi dan berkolaborasi. Ya. Kolaborasi. Ya, ada disebut namanya konsep pentahelix. Nah, mungkin podcast ini menjadi salah satu helix penyampai dari pesan-pesan yang sangat bermakna dari Pak Suroso dan Dr. Rebi. Kita saat ini walaupun saya dokter, tapi saya sekarang sedang berada di helix media. Jadi melalui siaran atau channel YouTube yang akan di-upload ke beberapa channel asosiasi wisata medis Indonesia, mungkin juga ke asosiasi dokter jantung, ya, kita akan melakukan kampanye melalui helix kelima, yaitu media dan informasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Dr. Rebi dan teman-teman di Sejawat IDAI, kemudian Pak Suroso yang ternyata bisa menggrab market sesuai dengan konsep health tourism, maka Indonesia bisa mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Saya Dr. Andri melaporkan dan mereview podcast dari Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Salam sehat, bugar selalu. Salam. Terima kasih.